Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Denny. Sore. Bagaimana kabarnya Pak Denny? Ada sehat? Alhamdulillah. Sebagaimana cuaca hari ini cerah. Wah, alhamdulillah Pak Denny ya. Iya, nampaknya cuaca sangat mendukung hari ini cerah. Pak Denny tadi pagi Pak Denny ada menghubungi saya. Hmm, Katanya mau ketemu. iya iya. Eh, Kira-kira ada yang akan diperbincangkan Pak Denny? Nah, ini dia Bu Dewi kan. eh yang mau saya bincang dengan Bu Dewi saat ini di tempat saya bertugas itu ada salah satu rekan kerja yang saya amat-amati, saya perhatikan, saya rasakan orangnya kok gimana ya ngomongnya dia. Eh rada-rada susah diajak untuk bersama-sama begitu Bu Dewi. Baik Pak Denny. Jadi artinya Pak Denny sedang menghadapi problem nih Pak Denny ya. Mm-mm. Di mana salah satu anggota Pak Denny sulit diajak bekerja sama atau berkolaborasi Pak Denny ya. Jadi memang seperti itulah Pak Denny. Mungkin dalam suatu organisasi itu kita akan berhadapan dengan berbagai macam eh, orang dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda Pak Denny ya. Iya iya iya. Hmm, Oke Pak Denny, tapi sebelumnya saya tentu ingin bertanya dulu ke Pak Denny. Eh, Kira-kira ini Pak Denny, apa harapan Pak Denny nantinya dari pertemuan dan perbincangan kita hari ini? Dengan obrolan kita sore hari ini, saya eh kepengen membantu beliau ini. Nah, bagaimana caranya supaya keaktifan rekan kerja ini eh, lebih aktif untuk bersama-sama dengan kita semua Iya, dalam kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di sekolah. Begitu Bu Dewi. oke Pak Denny. Intinya nanti tentu kita cari solusi supaya yang bersangkutan juga bisa berubah atau merubah sikapnya untuk bisa ikut bekerja sama seperti yang lainnya Pak Denny ya. Iya iya, Kan begitu. begitu Pak Denny ya. Oke. Eh Baik Pak Denny, kalau saya boleh tahu nih Pak Denny ya, Mm-mm. seperti apa artinya seperti apa sikap beliau itu yang tidak bisa diajak bekerja sama itu apa dalam setiap kegiatan atau kegiatan tertentu atau hal itu berlangsung terus-menerus setiap hari Pak Denny? Hmm, yang rekan kerja saya yang satu ini terkadang saya memberikan semacam statement eksklusif dalam pengertian setiap misalnya ada kegiatan rapat dengan rekan-rekan yang lain, beliau punya banyak alasan untuk tidak hadir. Kemudian pada jam istirahat kita keluar kelas, beliau eh, jarang sekali mau berkumpul dengan kita, apakah itu di ruang guru atau di tempat lain. Dia lebih suka di kelasnya sendiri. Nah, kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan event-event tertentu, beliau ini lebih suka gimana ya? Eh, Suka menghindarkan diri lah. Suka menghindarkan diri dengan alasan-alasan yang
masuk akal juga sih. Maksud akalnya begini, ada keperluan ke sana, ada keperluan kemari, tapi intinya interaksi dengan teman-teman yang lain itu tidak seperti rekan sejawat yang lain. Nah, begitu Iya, tuh. iya. Oke, Pak Denny. Artinya kalau seperti itu bisa dikatakan dalam keseharian beliau seperti itu, Pak Denny ya. Ya, Karena tadi saya dengar dari cerita Pak Denny, ketika istirahat beliau lebih cenderung menyendiri, tidak artinya tidak bergabung dengan rekan-rekannya yang lain, Pak Denny ya. Jadi tidak hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu saja ya Pak Denny ya, ya. si rekan ini seperti itu. Oke Pak Denny. Yang ingin saya tanyakan Pak Denny sejauh ini kira-kira Pak Denny, eh, apakah Pak Denny sudah berusaha mencari tahu, gitu, mencari tahu mungkin dari yang bersangkutan gitu kan? Apa kira-kira yang menyebabkan beliau seperti ini? Kira-kira untuk sementara apa kira-kira penyebab beliau seperti itu gitu? Saya coba kepo juga ini Bu Dewi. Iya, Nah, saya iya, juga kepo juga dengan teman-teman yang lain. Ada apa dengan rekan kerja kita satu ini? Saya coba tanya-tanya kepada teman-teman yang lain. Sepertinya mungkin ada satu dua problem yang bisa saya ingin sampaikan, walaupun ini tidak bisa secara detail karena ini iya, menyangkut apa namanya dia kelemahan lah dengan tanda kutip, aib lah tanda kutip. iya, iya. Yang pertama sepertinya problemnya itu ekonomi. Hmm, Mm-mm. Ekonomi karena ada kesalahan manajemen tempo dulu sehingga penghasilannya uh, justru minus dari bulan ke bulan. Oh gitu. Nah, Iya, 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 iya. nah, kemudian ada pengalaman ketidakberuntungan dalam berumah tangga. Oh, Jadi ada semacam apa namanya itu ya, semacam ketidakpercayaan diri, oke. ketidak ada percayaan diri dan kira-kira dan menurut saya mungkin inilah pemicu awalnya sehingga beliau ini cenderung untuk menutup diri. Oke, oke, oke Pak Denny. Sangat jelas tadi saya dengar ceritanya Pak Denny ya. Jadi itulah Pak Denny ya. Eh, 10 anggota atau teman dengan 10 problem ya Pak Denny ya. Ya, Kalau saya dengar tadi problem yang berbeda-beda kan gitu Pak Denny ya. Kalau saya dengar dari cerita Pak Denny tentu itu lebih ke masalah intern, masalah pribadi penyebabnya Pak Denny. Bukan bukan ada penyebab mungkin problem beliau dengan rekan yang lain atau di sekolah itu kan tidak Pak Denny ya. iya, Berarti iya, penyebab awalnya atau karena beliau ini masalah pribadi tadi ya yang iya, menyebabkan hilang kepercayaan diri. iya, iya begitu tuh Bu Ya, Dewi. mungkin beliau lebih cenderung mengasingkan diri, mungkin lebih lebih bisa membuat beliau tenang kan begitu mungkin Pak Denny Iya, ya. Oke. Selain itu Pak Denny, ini Pak Denny tadi kan mencari informasi juga dari teman, kemudian mungkin itu penyebab penyebab apanya ya? Mungkin bisa dikatakan sementara ya Pak Denny ya. iya, iya. Selain itu apa langkah Pak Denny yang pernah Pak Denny sudah pernah Pak Denny lakukan mungkin untuk artinya mencari solusi Hmm, untuk beliau ini, membantu beliau apa namanya ya, membantu untuk kembali bisa mungkin eh, menumbuhkan kepercayaan dirinya, kemudian bisa normal seperti rekan-rekan yang lainnya, bisa bekerja sama dan berkolaborasi lagi seperti dulunya lagi gitu Pak Denny. Adakah langkah-langkah yang sudah Pak Denny tempuh gitu sebelumnya Pak Denny? Karena waktu yang terbatas ini, Bu Dewi, maka yang pernah saya coba lakukan dan itu tuh yang pertama
saya berusaha untuk menyediakan waktu walaupun hanya 1-2 menit untuk bercengkrama dengan rekan kerja ini. Iya, Kemudian yang kedua, saya minta bantu kepada salah satu rekan guru untuk bisa menjadi teman akrab. Nah, memang saya push, saya minta dengan segala hormat kepada iya, rekan iya, kerja yang satu mhm, ini untuk berusaha sedekat mungkin dengan beliau sebagai rekan bertukar pikiran, sebagai rekan untuk bercengkrama secara privat begitu. Saya berharap dengan seringnya bertukar pikiran, dengan curhat-curhatan, beban beban yang mungkin dirasakan oleh rekan kerja ini berkurang. Itu harapan yang telah dan yang sedang saya usahakan sebagai rekan kerja di tempat kerja yang sama, Bu Dewi. oke Pak Denny. Menurut saya apa yang sudah Pak Denny lakukan itu termasuk sudah apa Pak Denny ya, sudah ada Pak Denny berupaya begitu ya, berupaya untuk mencari solusi atas permasalahan beliau Pak Denny ya. Eee, Kira-kira nih Pak Denny, kira-kira ada tidak alternatif lain selain itu Pak Denny? Mungkin Apa yang ya? bisa, kan sejauh ini saya dengar dari cerita Pak Denny tadi sudah berupaya yang pertama dengan, mungkin ada waktu agak beberapa menit untuk bisa, berbincang-bincang dengan beliau setiap hari, kemudian meminta temannya untuk, eee, yang bisa akrab gitu Ya, dengan beliau kan gitu. Sejauh itu iya, adakah, artinya usaha yang sudah Pak Denny lakukan itu belum, kalau udah dilihat dari segi hasilnya bagaimana Pak Denny? Dari sejauh satu ini sampai 10 kira-kira di level berapa yang dari usaha yang hmm, sudah Pak Denny kalau lakukan? saya lihat dari usaha yang saat ini nih baru bisa, kalau saya beri penilaian baru 5 lah baru itu. 5 Pak Denny Iya, ya. menengah. Heeh. Kalau dari 1 sampai 10 berarti masih di level menengah Pak Iya, Denny iya, ya. heeh. Oke. Di saat ini Pak Denny ingin beliau itu seperti apa? Bagaimana? Kalau kepinginnya tentu saja 100% 10, tapi rasanya suatu kemustahilan. Ya setidak-tidaknya pada angka 8 atau 9 lah Bu Dewi. Oke Pak Denny. Oke. Jadi kalau masalah privasi itu mungkin memang perlu tahapan Pak Denny ya, tidak bisa itu langsung spontan gitu, apalagi mengingat tadi dari cerita Pak Denny memang permasalahannya begitu apa ya Pak Denny, dari hal-hal yang memang prinsip dalam hidup gitu Pak Denny ya. Memang Iya, tidak iya. tidak semudah itu untuk mengembalikan mental seseorang untuk bisa, artinya mungkin tumbuh kepercayaan diri saja dulu mungkin Pak Denny ya kan begitu. Mudah-mudahan setelah itu beliau bisa ini, bisa kembali normal seperti yang lainnya gitu. Oke Pak Denny, ini kira-kira Pak Denny ya, tadi kan Pak Denny menginginkan beliau itu bisa lebih dari ini gitu. Kira-kira ini kalau saya boleh tahu, apa rencana Pak Denny selanjutnya untuk sebagai usaha supaya beliau itu bisa memang betul-betul tumbuh lagi kepercayaan dirinya, kemudian bisa lagi beliau itu seperti yang lainnya bisa mudah dan bisa dengan apa diajak, dengan mudah diajak bekerja sama, diajak berkolaborasi dalam semua kegiatan begitu Pak Denny. Mungkin mungkin yang bisa saya lakukan itu bisa jadi menambah durasi ini. Nah, menambah durasi dari 1-2 menit mungkin ditambah sampai 10 atau 15 menit diluangkan waktu walaupun tidak saban hari untuk ngobrol sama rekan kerja ini. Kemudian mungkin bisa juga memberikan izin kepada beliau ini, izin khusus untuk menambah income ekonominya, jual jajanan yang sehat di sekolah. Mungkin saya kira itu bisa itu tuh Bu Dewi. Oke Pak Denny, berarti artinya rencana Pak Denny selanjutnya itu menambah waktu, apa ya, waktu khusus untuk rekan-rekan itu bagaimana bisa saling bersilaturahmi gitu Pak Denny ya, Iya, mungkin di iya. jam-jam tertentu seperti jam istirahat dan lainnya begitu Pak Denny ya. Kemudian menambah income
Itu menurut Pak Denny itu merupakan solusi yang efektif untuk beliau? Menurut saya cukup efektif itu. Artinya diberikan setelah artinya nanti kita diskusikan sama teman-temannya lain bahwa rekan kerja kita satu ini kita berikan keleluasaan atau tempat di sudut sekolah misalnya atau di sudut kantor misalnya Iya. untuk menambah income-nya dengan membuat jajan untuk anak-anak. Oke, oke Pak Denny. Oke Pak Denny ya. Em, ini kalau saya boleh tahu nih Pak Denny ya, barangkali dari kalau saya dengar tadi rencana Pak Denny kan eh, memberi waktu lebih gitu kan untuk bisa berbincang-bincang dengan teman setiap hari gitu kan di jam-jam tertentu atau seperti jam istirahat. Mungkin dari usaha dari Pak Denny sendiri ada tidak rencana alternatif selanjutnya barangkali memanggil beliau secara khusus gitu. Apakah itu sudah pernah Pak Denny lakukan kira-kira? Memang beliau secara khusus, barangkali itu yang saya maksudkan tadi, meluangkan waktu dari lebih 1-2 menit yang tadi sudah disampaikan tuh Bu Dewi. Artinya Iya, walaupun tidak berkala, saya berusaha meluangkan waktu, apakah itu sekali seminggu atau mungkin sekali 2 hari, itu berusaha untuk menjadi tempat obrolan seperti kita lakukan saat sekarang ini. Ada apa, bagaimana kabarnya, bagaimana ekonominya, dibawa iya. cekrama, setidak-tidaknya kalaupun dia merasa terbebani ya bisa berkurang. Itu yang akan dilakukan lebih begitu Bu Dewi. Oke, oke Pak Denny. Berarti artinya yang memberi waktu khusus secara empat mata itu sudah Pak Denny lakukan Pak Denny ya. Iya, iya. Berarti nanti rencana selanjutnya itu mungkin eh, memberikan waktu kepada beliau untuk menambah income gitu Pak Denny ya. Iya, Menambah iya, iya. income apakah berjualan atau bagaimana kan gitu Pak Denny ya. Hmm. Oke, oke Pak Denny. Eh selanjutnya Pak Denny untuk sebagai upaya kita atau upaya Pak Denny supaya beliau itu berubah Pak Denny itu kan memang bukan suatu hal yang mudah Pak Denny ya. Bukan suatu hal yang mudah. Kira-kira nanti bagaimana itu tentu harus ada komitmen Pak Denny ya. Bagaimana kira-kira Pak Denny memberikan semacam komitmen kepada beliau eh, supaya apa yang Pak Denny lakukan itu nanti membuahkan hasil gitu Pak Denny. Yang jelas rencana dengan menambah durasi, kemudian memberikan izin kepada beliau untuk membuka usaha tambahan, itu mungkin secepatnya, sesegera mungkinlah dilaksanakan, karena kalau nanti berlarut-larut kita khawatirkan karena kaitannya dengan tugas kita sebagai pendidik berpengaruh Iya, nanti kepada siswa kita di kelas yang diampunya begitu Bu Dewi. oke Pak Denny. Oke. Ya, betul ya Pak Denny ya. Kalau ketika guru itu artinya tidak merasakan kenyamanan terhadap dirinya sendiri, tentu itu otomatis akan berimbas pula kepada peserta didik Pak Denny ya. Iya, 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 betul tuh Bu Dewi. Em, kalau yang mengenai rencana menambah income itu kira-kira kapan Pak Denny? Akan Pak Denny perbincangkan dengan beliau begitu. Paling lambat itu setelah semester ganjil ini, ya paling cepat ya dalam minggu depan lah Bu Dewi. Paling cepat dalam minggu depan Pak Denny ya. Ya. Oke. Eh, Pak Denny, saya ingin tanya lagi ini, selain beliau tentu nanti ada pihak-pihak yang lain Pak Denny ya, yang harus sama-sama tahu ketika mungkin apa ya rencana Pak Denny untuk mencari solusi dari perekonomian beliau itu. Adakah nanti pihak-pihak lain mungkin di sekolah itu yang harus Pak Denny ajak untuk bekerja sama atau berkolaborasi?
gitu Pak Denny. Kalau untuk di bidang ekonomi, makanya kepada teman yang kita harapkan mau berbagi itu dalam kegiatan P5-nya diusahakan yang bersifat UMKM. Nah, jadi beliaulah yang kita percaya nantinya untuk mengelola hasil hasil kerja baik anak-anak maupun rekan-rekan yang lain yang ingin menumpangkan, yang Iya, menumpangkan betul. jajanan tersebut. Eh, dan juga saya tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada teman-teman yang lain itu, ayo selalu diajak, jangan pernah diamkan beliau, jangan sisihkan beliau secara langsung atau tidak langsung. Nah, begitu yang selalu saya ingin sampaikan kepada teman-teman untuk mengedukasi mereka, Bu Dewi. Oke, oke Pak Denny. Kalau saya dengar tadi dari semua penjelasan Pak Denny nampaknya rencana-rencana solusi yang akan Pak Denny lakukan ini merupakan langkah yang sudah tepat menurut saya Pak Denny. Jadi dengan upaya-upaya yang Pak Denny tempuh nanti mudah-mudahan dapat betul-betul memberikan yang pertama solusi kepada beliau, kemudian yang kedua perubahan pribadi beliau supaya lebih baik lagi, bisa bekerja sama, bisa juga normal seperti rekan-rekan yang lainnya Pak Denny. Oke Pak Denny, kira-kira tindak lanjut apa yang Pak Denny inginkan dari perbincangan kita kali ini? Hmm, tentu nanti ada harapan saya nanti kita bisa jumpa lagi, kita bisa ngobrol lagi, paling tidak nanti mengevaluasi dari apa yang telah dilakukan untuk membantu rekan kerja kami ini, Bu Dewi. Oke Pak Denny, oke. Oke Pak Denny, baik Pak Denny, saya sudah sangat jelas mendengarkan problem Pak Denny beserta solusinya. Jadi artinya di sini atas problem yang Pak Denny rasakan dari cerita, kemudian dari solusi, dari cara Pak Denny menyelesaikan masalah dan rencana-rencana tindak lanjut yang akan Pak Denny lakukan, sedikit banyaknya juga menambah pengalaman pada diri saya, terutama tadi kalimat Pak Denny yang selalu menuntun rekan-rekan lainnya untuk meskipun beliau dalam artinya dalam kondisi yang masih down karena beliau belum tumbuh hilang kepercayaan dirinya, tapi Pak Denny selalu menuntun teman-teman untuk selalu memberikan pendekatan kepada beliau. Itu salah satu nilai plus yang mungkin perlu dicontoh oleh semuanya Pak Denny, termasuk saya. Terima kasih Pak Denny ya. Ya, sama-sama Bu Dewi, sama-sama Bu Dewi. Mudah-mudahan nanti setelah ini Pak Denny mungkin kita dapat ini berdiskusi lagi Pak Denny ya. Iya, iya, Apakah iya, iya, iya. perkembangan dari masalah ini atau masalah-masalah yang lain. Iya, Terima iya. kasih Pak Denny. Yuk, yuk, sama-sama. Semoga berhasil Pak Denny ya. Terima kasih banyak Bu Dewi, terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.